firmannya Rasul Paulus, bukan firman Tuhan. Buka, oh enggak, Loh. itu firmannya Tuhan. Jadi No. 1 Korintus 2 ayat 4 kita baca ya. 1 Korintus 4 ayat 4. Oke, 1 Korintus 2 ayat 4. Nih, sebab aku ayat 2 ya, kita baca dulu ya. Sebab aku telah memutuskan, akunya kan Paulus. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Oke. Ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu, akunya Paulus ya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik hologosku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat. Jadi hologosku, Bapak kalau baca ayat 1 dan kalimat terakhir di ayat 4 yang Bapak baca, baru Bapak tahu, dan di ayat 5 bahwa Paulus sendiri mengatakan, "Hai, menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu." Oke, kesaksian Allah kepada kamu. Ya, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi logos itu adalah Theos kan gitu. Ini logos maunya apa, Pak? Maunya Allah, Pak. Sebenarnya itu. Ini enggak, makanya nih saya udah dari tadi boleh of me itu maksudnya apa? Jadi dia menyampaikan firman-Nya Allah yang diterima oleh dia. Sama seperti Yesus kan, apa yang telah kuterima dari engkau, Yohanes 17 ayat 8, ku sampaikan kepada mereka. Gitu. Bukan berarti kita juga nggak bisa bilang, oh itu firman-Nya Yesus, bukan. Apa yang telah kuterima dari engkau Bapa, Yohanes 17, ku sampaikan kepada mereka. Dan bukan hanya kepada mereka 12 ini, tapi kepada mereka yang mendengar pemberitaannya, ayat 20. Yohanes 17. Gitu. Bapak, konsisten itulah. Bapak sudah ngerti nggak maksud saya ini? Saya ngerti. Apa maksud saya? Ya, Bapak mau bilang bahwa ini logos itu ya logosnya Paulus kan? Gitu. Iya, Nah, terus? kalau jadi saya nggak ini kok. Kalau saya, ya itu adalah kesaksian Allah yang disebut di ayat 1. Kalau logos itu dipahami sebagai omong kosong, apakah Anda masih percaya omong kosong itu Tuhan? Itu bukan naturnya, Pak. Insting manusia saya yang tercipta dari roh Allah itu tidak akan menangkap itu. Di dalam 1 Timotius diterjemahkan omong kosong itu dari kata hologos. Iya, yang saya sampaikan tadi, Bapak dalam menangkap firman itu nggak mungkin mengerti kalau bukan karena terus kalimat terakhir itu, kekuatan roh. Kan Paulus bilang, di Bapak scroll ke bawah, kekuatan roh. Bapak kan sembunyi, Bapak kan berkata hologos itu hanya satu, benar? Nah, kata hanya, saya nggak bilang hologos itu cuma satu. Loh, berarti dikoreksi. Boleh kalau Bapak ngomong, saya nggak apa-apa. Jadi dikoreksi. Jadi hologos itu, Pak, hologos itu sifatnya umum. Jadi bisa omong kosong, bisa Paulus, bisa para rasul, itu bisa siapapun bisa. Tuh. Nah, hologos ini kalau mau ditarik di dalam pemahaman Alkitab, itu harus dengan latar belakang pemahaman Yahudi. Tidak boleh dengan latar belakang Yunani dan Roma. Jadi hologos ini dalam budaya Yahudi itu siapa? Ini kan fonetik dalam Yunani, fonetik dalam Hebrew hadafar, dalam Aramaik memra. Nah, itu bukan merujuk kepada oknum yang lain selain Yotevave, tidak. Makanya Yohanes menulis Yohanes 1 ayat 1 itu untuk ya udah. Maksudnya Yohanes 1 ayat 1 kenapa, Pak? Enggak, tadi kan Bapak punya latar belakang itu harus dalam Yahudi gitu kan. Iya. Ya, jadi hologos itu merujuk kepada siapa? Apakah oknum selain Bapak? Enggak. Sementara atau Bapak itu? Sementara ya, filsafat Yunani waktu itu membuat distorsi pemahaman itu sehingga Yohanes 1 ayat 1 itu muncul. Bukan. Hologos itu yang Anda maksud itu oknum yang lain selain Bapak atau Bapak itu sendiri? Kita bisa bukan logos. Kalau Bapak baca Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Logos itu adalah Allah. Iya. Logos itu adalah Theos.
Iya, logos itu kan adalah Allah dan hanya ada satu Allah bagi kita yaitu Bapa, benar? Ya, dalam konteks sebagai pencipta langit dan bumi. Tetapi sedalam konteks firman itu disampaikan, kamu adalah Allah-Allah. Kalau firman disampaikan itu eipen, Pak, lege. Iya, whatever. Tapi disebut Bukan. kamu adalah Allah-Allah. Bukan, firman yang disampaikan itu kadang bentuk kata kerja itu eipen, Ya, lege. bisa juga pakai Kalau dalam bentuk kata pakai benda. genomai juga, pakai egeneto juga. Egeneto itu bukan firman, Pak. Egeneto itu Bukan, datang. katanya disampaikan tadi, bukan firman, disampaikan. Bapak jelaskan Bukan. kata disampaikan tadi. Egeneto itu bukan firman, egeneto itu Bukan, datang. memang bukan. Bapak tadi berbicara kata disampaikan. Oke. Jadi dalam pandangan Bapak, hologos ini apakah oknum yang lain selain Bapak atau Bapak itu sendiri? Selain Bapak pasti. Oh, berarti Anda penganut dua Allah. Banyak Allah, Pak. Bukan dua Ulangan Allah. 10 ayat 17. Anda penganut politeis ya, Bro? Bukan. Ya, Kalau politeis itu, kan politeis bahkan kayu pun dia sembah karena itu Allah. bukan. Iya, Ciptaan iya. Tuhan. Nah, Gini. Jangan kesana. Politeis itu, Pak, maaf ya, saya ada politeis pelayanan. itu Saya ada pelayanan Allah ini. 5 menit lagi ya. Oh ya, politeis itu Allahnya lebih dari satu. Apakah Anda begitu? Oh, hanya satu Allah. Hanya satu Allah saya. Siapa? Bapak, Nah, di sini hologos. firman dia itu logos itu adalah hypostasis dari Allah Bapak. Aduh, hipostasis itu substansi, Pak. Enggak. Aduh, Itu cara hipostasis menyatakan itu dirinya. substansi. Nih, saya kasih ayatnya ya. Itu adalah cara Pak, gini Ibrani loh, Pak. 1 ayat 3. Saya itu mencoba ikuti maunya Bapak. Iya, Ibrani 1 ayat 3, hipostasis itu substansi. Iya, gambar wujudnya Allah. Iya, substansi. Iya, dia itu adalah energi. Hipostasis itu sesuatu yang real, konkret, bukan Enggak. abstrak. Emang iman itu konkret. Nah, kalau Bapak Bu. baca Ibrani 11 ayat 1 itu hypostasis. Ibrani 1 ayat 3, hipostasis itu substan, konkret. Iya. Iya, makanya disebut Hipostaseos. realitas konkret. Nah, itu hypostasis. Bukan. Yang dibawakan Yohanes 1 ayat 1. Katamu kan hanya ada satu Allah yaitu Bapa, benar? Hanya satu Allah, yaitu Bapa dalam konteks dia pencipta langit dan bumi. Nah, di ayat ini dikatakan Allah itu adalah Sang Firman. Iya. Berarti Sang Firman itu adalah Allah, benar? Oh, A sama dengan B belum tentu B sama dengan C kan? Aduh. Ini bukan tentang A dan B. Gini, Pak. Firman itu adalah Allah. Berarti kalau kita ngomong firman pasti dari Allah. Tapi Bukan, di apakah sini Allah itu hanya firman? Enggak, Allah itu roh. di klausa ini bukan firman adalah Allah, tapi Allah adalah dia Sang Firman, harusnya. Dia adalah Sang Firman. Ini N ini terjemahannya ini kan kata kerja. Kata kerja sekaligus kata ganti orang ketiga singular. Jadi ini artinya literalnya dia ada. Jadi kalau diterjemahkan, Maksudnya gini, Bapak mau sedikit saja, Bapak mau bilang bahwa terjemahan firman dan firman itu adalah Allah, salah ya? ya kurang strong karena ini N. Iya, tapi Bapak nih pernyataannya belum terakreditasi. Kalau sampai betul, itu Bapak harusnya LAI itu memanggil Bapak gitu. Sudah, gini. Kita Gitu, sudah ketemu maksudnya dengan gitu lah. LAI. Jadi ini teman-teman yang benar kan begitu. Nih. Boleh lah. Ini N. N itu bentuk ini. Ini sudah dinyatakan kok. Kata kerja sekaligus kata ganti orang ketiga singular. Bro, this is the way you explain. Somebody else different. Iya, ini sudah. No, this is the way you explain. Somebody else different. Nah, bagaimana cara melihat mana yang lebih ini? Yang mana yang terakreditasi? Mana yang orang ikuti? Mana yang tercetak? Yang Bapak jelaskan ini belum dicetak di mana-mana, toh? Lah, ini apa ini? Lo ya, this is the way you explain. Inilah cara Bapak menjelaskan. Ini kan tinggal dicetak, bro. Oh, kalau Bapak mau cetak tapi tidak melalui akreditasi gitu, nggak Aduh, mungkin tercetak. akreditasi pula. Nggak mungkin Bapak tercetak. Lalu terus N itu artinya apa? Maksudnya apa? Mereka juga nggak ngerti arti N gitu? Bapak Iya. nanya begitu?
Iya, N itu menurut Anda artinya apa? Lo nggak usah menurut saya. Kalau menurut saya kan mungkin lebih rendah dari Bapak kali. Tapi menurut yang orang-orang banyak ikuti, gitu. Terus Bapak mau objection di sini. Ya masuklah ke studi akademik, kemudian Bapak usulin. Sudah. Oke? Sudah. Nah, Kita kalau- sudah mengunjungi lagi. Oh iya, oke, udah. Berarti dalam proses ya. Jadi, Sorry bro, I have 1 minute left ya. oke. Oke. Mungkin ya, thank you very much ya. Terima kasih. Belum dapat ini. Mungkin terakhir ini Ya, Pak. karena tadi pada Elos. saat kita ngomong konsep, akhirnya mengerucut ke kata-kata begitu, jadi bahkan lebih rendah dari konsep jadinya dari. Ya, dari Pak Elos, konteksnya. mungkin begini loh ya, mohon maaf. Ini yang saya tangkap loh ya. Dari semua percakapan perdiskusian dari awal sampai saat ini, mungkin Sebenarnya Pak Romo, yang ingin ditanyakan oleh Bro Herdi ini adalah yang Pak Elos sembah ini yang mana? sebenarnya banyak sesembahannya. Itu kan sudah terjawab ketika ditanya penguasanya lebih dari satu, Tuhannya lebih dari satu, Oke, Allahnya itu- lebih itu dari saya harus satu. koreksi. Tadi kan Bapak saya udah bilang, kalau yang saya sembah satu, harus satu. Yang Siapa? disembah itu adalah Allah Bapa. Nggak boleh sesembahan itu ke yang lain. Oh, bukan. Nah, itu. Jadi Nggak dia tidak boleh. menyembah Yesus. Itu kan ulangan Tidak 10 menyembah 17 Yesus. Elohim, Iya. Yahweh Elohim lah Allah Elohim di atas Elohim, Adonai di atas Adonai. Berarti Gitu. Yesus yang gugur bilang Yesus nih kan, sebagai Tuhan ya? berdoalah kepada Bapa di surga. Bro, alirannya saksi Yehova ya? Bukan. Saksi Yehova atau apa? Bukan. Arius? Bukan. Terus apa? Eh, saya bukan pengikut semua itu. Terus apa aliran baru? Saya nggak tahu kalau baru, Pak. Ya kan? Iya, karena- belum tahu. tapi Belum Anda Kristen, dong? cover yang lain apakah sudah ada atau tidak ada kan gitu. Anda Kristen bukan, Bro? Saya secara KTP Kristen. Kristen. Nah, tapi Bapak kan tanya aliran. Iya, mau Nah, ya. Bapak kalau saya bilang alirannya Kristen ya, langsung masuk ke Kristen mana? Kristen mana? Nah, kan gitu. Makanya, makanya Iya saya kan? bilang secara KTP Kristen, kan gitu. Iya, Ya? jadi Terus nanya aliran, ya saya punya aliran sendiri. Iya. Gitu. Jadi yang disembah itu Allah dan Bapak. Tuhan. Oh, Tuhan tidak disembah. Loh, kan Allah Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Oh, terus Yesus. Yesus juga Tuhan langit dan bumi. Yesus itu Tuhan, itu penguasa yang diberi nama di atas segala nama kan, yang kemudian diberi kuasa kan. Yesus Tuhan langit dan bumi Mungkin atau pertanyaan tidak? Bapak gini, apakah Bapak sembah Yesus kan gitu? Iya, kita Nah, kan tanya gitu itu. aja. Enggak, Bapak Yesus suruh saya sembah kepada Bapak. Oh, saksi Yehova, Bro. Iya, Unitarian saksi Yehova mirip Iya. beda-beda tipis lah. Nah, jadi Namanya beda ya, Yesus Yehova. beda ya. Jangan bilang ini gitu kan. Jadi bukan Kristen sebenarnya, Bro. Loh, kan saya bilang KTP Kristen. Iya, Bapak betul. gimana mau lihat Bukan, KTP bukan, saya? bukan untuk menghakimi, hanya untuk menyatakan Anda itu bukan Kristen sebenarnya begitu. Oh, Iya. silakan kan itu hak. Ya, hanya memberitahu, Bro, bukan menghakimi kamu. Nah iya, tapi biar Bapak tahu juga waktu berbicara begitu, itu orang Kristen itu adalah pengikut Yesus kan. Nah, Iya. jadi layak orang menyebut Kristen menurut Alkitab karena dia mengikut Yesus. Tapi dia menyembah Bapa. Nah, hanya untuk Tapi Alkitab juga berkata- statement Bapak gitu. Oh, sebenarnya. Alkitab berkata Allah Bapa itu Yesus Kristus. Allah Bapa itu Yesus Kristus. Iya. Terus Yesus sendiri bilang, "Ya Bapa," gitu. Bagaimana ada Yesus tidak pernah berkata aku bukan Bapa. Oh, Yesus pernah menulis di Yohanes 8, ada dua orang Apa? yang bersaksi, aku bersaksi, Oh, Bapa itu juga enggak ada. bersaksi. Itu hitungannya dua orang. Yohanes 8:16. Itu enggak ada kata orang, Bro. Itu hanya Oke, nah lihat ya, Iya. lihat nih Iya, Bapak. boleh, Kalau boleh. saya melihat Bapak ini, menurut saya Bapak itu terkunci di kata demi kata, tapi kehilangan konteks secara keseluruhan. Bapak tahu nggak? Itu kan dia mau menjelaskan bahwa kesaksianmu itu benar kalau lebih dari dua orang. Jadi Jadi yang- kalaupun apa dibahas di situ, naluri kita itu bisa jalan gitu loh. Dan iya, Bapak nalurinya begini. Kristus Yesus sedang berkata, kesaksian dia adalah nubuatan dia. Pak, sorry, kita Bukan bisa lanjut orang. lagi. Ini Ya. bukan pertama kali kok kita ketemu. Oke, Ya. oke. Mau Ya, share ya. dulu. Ya, thank you. Ya, happy Sunday. Arigato. Jadi orang itu diterjemahkan dari antropon, antropos.
Jadi kalau bukan antropon, bukan antropos tidak bisa diterjemahkan. Atau is juga diterjemahkan orang. Kalau dalam Yunaninya aner. Ini semakin bingung kita ini. Udah terlihat warnanya, bro. Jadi Iya. memang agak susah. Apa ya? Ini dia sebenarnya kerjanya dia Romo itu ini. mengakui satu-satunya Tuhan yaitu Bapa, tapi di sisi yang lain dia mengakui ada penguasa lain gitu loh. Nah, itu loh. Nah itu harus bodreks memang. Iya, bodreng. Jadi saya menyimak ya dari awal. Ini teman-teman yang di bawah yang menyimak ya. Satu-satunya orang Kristen yang tahu wajahnya Romo ini cuma seperti ini. Satu-satunya orang Kristen yang video callan cuma ini Malikil ini, teman-teman. Lucunya begini loh, Tritunggal memframing Malikil itu udah ketahuan wajahnya, makanya sudah tidak nyerang Islam. Loh, memang dari dulu saya video callan kita kalau diskusi. Iya. Ini dulu Tritunggal ini, teman-teman. Kita video callan belum ada TikTok, ya? Belum toh? Belum. Sebelum saya main YouTube itu. Tapi anehnya framingnya Tritunggal, Malikil ketahuan wajahnya. Loh, sebelum ada TikTok, saya sudah video callan dengan Soma, dengan Pak Lopot, dengan Romo. Itu grup-grupan kita video callan. Iya, betul. Jadi salah mereka, memang keliru. Ya salah. Karena gini loh, yang saya simak loh ya di setiap perdebatan, yang oneness ini lebih konsisten gitu. Pokoknya Yesus satu-satunya Tuhan, titik gitu. Yang dikandung, yang dilahirkan, yang disalib ya Yesus gitu, ya Tuhan gitu. Yang lucu bro, dia tidak mau dikatakan politis. Lucu nggak? Nah, itu dia. Tapi dia percaya banyak Tuhan, banyak Allah. Iya, seperti si Ferry tadi kan nggak mau jujur kan? Nggak mau jujur kan? Pada saat Yesus disalib, Bapak dengan Yesus itu menyatu atau terpisah? Saya nggak bisa jawab katanya. Saya nggak bisa jawab katanya. Artinya dia berbohong dengan imannya sendiri. Iya, karena saya mau tanya kepada Bro Malikil. Karena spirit di dalam kekristenan itu spirit Bapak Gereja, bukan spirit Roh Kudus. Brother Maliki, ketika Allah mati, siapa yang mengatur alam semesta ini? Oke, yang mati kan tubuhnya. Ini sekarang ini sudah berbicara tentang tubuh. Waduh, gimana? Gini. Saya terangkan. Pelan namanya. Iya, saya terangkan. Tadi Nanti harusnya kan saya sudah bilang yang mati tubuh. Aduh. Sekarang Iya. Anda yang Kasih moderator sudah mengakui Pak yang mati tubuh. Iya, sebentar, Pak pengikut gini. Saya percaya tubuh itu adalah Allah itu. Nah, masalahnya Anda percaya nggak tubuh itu Allah itu? Aduh. Kalau Allah itu mati, yang mengatur dunia ini apa, brother? Siapa? Sebentar dulu. Saya percaya tubuh yang mati itu adalah Allah, penyataan dari Allah itu. Ibaratnya begini loh. Sebentar dulu. Kan Anda tidak percaya tubuh itu adalah Allah, adalah Tuhan. Saya percaya. Ibaratnya begini, pengikut jalan ketika mati itu kan tubuhnya mati, rohnya nggak mati. Nangkap nggak? Ngerti nggak? Rohnya itu, brother, kembali kepada si pemberi nafas hidup. Iya, romo kan kembali kepada si pemberi nafas hidup. Ya. Nah, Tuhan, Tuhan, kalau Allah itu mati, rohnya kemana? rohnya tidak, roh Tuhan itu bukan roh teritorial. Teritorial itu artinya begini. Loh, jangan ketawa dulu. Dijelaskan ini supaya kamu ngerti. Oke, silakan jelaskan. Ya, teritorial itu artinya menempati ruang, artinya terbatas. Nah, Tuhan yang adalah roh itu tidak menempati ruang, rohnya tidak terbatas. Jadi tidak ada kata kembali secara literal. Jadi tubuh itu adalah roh itu yang terlihat. Makanya kita mengimani sesuai kita. Jadi kesimpulannya ketika Allah mati, tubuhnya yang mati ya, rohnya tidak ya? Iya. Kalaupun dikatakan apakah roh bisa mati, iya, roh yang terlihat yang adalah tubuh itu bisa mati. Ya, itu berarti kembali kepada persamaan kita. Jadi yang mati Beda, kan? nggak ada sama. Anda tidak kalau kita sama, berarti Anda percaya Allah mati. Saya tidak percaya Allah mati, brother, karena tubuhnya yang mati. Iya, tubuh itu Allah bukan? Manusia yang mati. Iya, tubuh itu Allah bukan? Mati. Allah itu tidak bisa dilukiskan seperti apa, brother. Jadi bukan jangan tubuh Allah yang mati. Kok cerewet? Tidak ada dalil tubuh Allah yang mati. Coba Anda tunjukkan dah. Lo tadi dalilnya?
Tidak ada dalil tubuhnya Allah mati. Tubuh Allah tadi? Siapa? Siapa yang tubuh Allah di sini? Yesus atau siapa? Iya, Nah, saya mau tanya, tubuh Allah di sini siapa? Yesus atau siapa? Yesus. Oh Yesus, itu makanya. Jadi ya tubuhnya yang mati ya, manusianya yang mati. Jadi bukan Allahnya yang mati, brother. Iya. Sudah clear ya? Jadi Oke, begini saya loh. sudah clear. Saya mau Oke. pamit ya. Nah, Bro Palopo, saya mau pamit ya. Maaf. Clear dari mana? Oke, kita percuma kita berdebat karena Bukan percuma, karena kamu nggak nyambung. Intinya kita kan percaya Yesus itu adalah Allah. Saya juga percaya Yesus itu adalah Allah. Iya, Yesus adalah Allah, adalah manusia yang kalian angkat jadi Allah, toh bukan Allah sejati. Tidak, Yesus itu adalah Allah dari sononya. Jadi Yesus Allah sejati atau bukan? intinya kita berdua itu sama. Kok intinya sama dari mana? Yesus itu adalah Allah. Cukup kan, kalau Muslim kan tidak percaya. Kamu itu suam-suam kuku, bro. Bukan Muslim, karena Muslim itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi kalau kita berdua sudah clear. Kamu percaya dari mana Yesus itu Allah? Wong mati di kayu salib bukan Allah? Yesus itu adalah Allah, banyak ayatnya. Iya, ya, jadi kamu percaya mati di kayu salib itu Allah? Tidak. Nah, Jadi kan bukan berarti kamu nggak usah munafik lah, kawan. Anda juga sudah mengatakan yang mati itu tubuh. Iya, tubuh itu Allah. Apa artinya? Oh, tidak ada dalilnya tubuh itu ada Allah. Nah, kamu kan tidak percaya tubuh itu Allah, toh? Tapi Ya udah, kita beda. kita sama Yesus itu adalah Allah. Cukup, sudah clear kok. Beda, kamu nggak percaya Yesus Allah. Aduh, kamu ini gimana sih? Coba jujur lah. Yesus itu adalah Allah, brother. Jadi kamu percaya yang mati di kayu salib itu Allah? Yesus itu adalah Allah, yang mati manusianya. Itu perbedaannya. Lah, terus Yesus yang Allah yang mananya yang Allah? Yang perbedaannya Yesus itu adalah manusia juga. Tapi kalau Anda kan Iya, karena di imanmu Yesus itu adalah manusia yang diangkat jadi Allah, kan begitu. pemahaman kita kan hanya beda. Yesus itu kemudian Anda Karena di dalam imanmu Yesus Kristus adalah manusia yang diangkat jadi Allah, toh benar? tidak, dia itu adalah Allah Loh, yang berarti kalau Yesus itu Allah yang sejati, yang mati di kayu salib itu Allah dong. Allah, brother. Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjelma menjadi. Bohong kamu, bro. Yohanes 1 ayat 14. Kamu bohong beriman Yesus Allah. Wong mati kayu salib manusia bukan Allah. Yohanes 1 ayat 1-3, Yohanes 1 ayat 14. Jadi Bohong nih Pak Ferry. itu aja. Jadi Allah tidak pernah mati, brother ya. Iya, jadi Tritunggal itu harus meninggalkan akal sehat. Nah, iya, silakan. Ya. Ya. Oke, Bro Maliki. Pak Ferry, sebentar, Pak Ferry, sebentar, host. Pak Ferry, Anda meyakini bahwa Yesus adalah Allah, betul? Ya, betul. Yang mati di kayu salib Allah atau bukan? Bukan. Adalah manusianya. Nah. Filipi ya. Filipi ayat ke-8 itu jelas. Bilang matinya sebagai manusia. Aduh. Kenapa Anda buta dengan iman seperti itu, bro? Yesus itu adalah Allah. Itu aja. Tapi kalau Kenapa Muslim, Anda buta dengan iman yang bingung begitu? oh, saya tidak bingung. Saya tidak bingung karena ayatnya jelas. Oke, saya pamit ya, brother. Iya, ya imanilah Allah yang hybrid, bro. Iya. Susah ini tuntung ini Bang. Nggak jujur. Tungtung kalau jujur udah jadi Jesus only. Nah, iya. Iya, katanya Yesus Allah. Yang mati di kayu salib Allah atau bukan? Jadi begini loh, yang mati Allah bukan? Iya, karena tubuh itu adalah Allah. Nah, terus dia bertanya, yang menjaga alam semesta siapa? Ya kan rohnya nggak mati, tubuhnya yang mati. Loh, katamu Allah itu mati. Lah iya, karena tubuh itu adalah Allah. Oh, berarti ada dua Allah? Tidak. Ibaratnya manusia kita punya tubuh, punya roh. Nah, apakah kita ada dua? Tidak, tetap satu kan? Sesimpel itu sebenarnya. Iya. Kalau Petra ini gimana? Yang mati Allah atau bukan Petra? Ini satu perguruan, bro. Oh begitu. Satu perguruan ini ini. sudah JO sekarang. Satu perguruan Dari ya. dulu saya Jesus only. Nah, tuh. Udah nggak menghujat lagi sekarang. Enggak. Oh, yang lain. Dia. Bukan dia, bro. Yang lain mungkin nama sama. Iya kan? Ini orang kalem ini. Oh, tak pikir yang sering apa? Jadi anehnya mereka mengaku bahwa Yesus itu Allah. Tapi bukan Allah yang mati.
ketika lahir mengaku mereka itu yang lahir itu Tuhan, tetapi ketika mati itu bukan Tuhan. Itu dia, pelin-pelan. Pelin-pelan. Padahal ada loh ayatnya, mayat Tuhan. Lukas 24 ayat 3. Ada itu ayatnya. Jika ditanya, oh Tuhan pernah jadi mayat? Iya. Memang kenapa? Apa yang salah? Itu jujur, itu jujur. Tapi mereka kan nggak mau jujur. Itu di dalam satu